Halo seluruh insan catur Indonesia. Di video kali ini kita akan mengulas lanjutan dari ajang kejuaraan dunia catur 2024 antara Ding Liren melawan Gukes, di mana pada babak sebelumnya Ding Liren dan Gukes meraih hasil remis dengan perolehan skor sementara 1,5 poin untuk Ding Liren dan setengah poin untuk Gukes. Bagaimana keseruan pertandingan kali ini? Simak terus videonya sampai akhir. Di sini Gukes bermain sebagai putih dan Ding Liren memegang hitam. Gukes memulai permainan dengan D4 dan Ding Liren menjalankan kuda F6. Lalu putih kuda F3 dan dijawab dengan D5. Dilanjut pion C4 kemudian pion E6. Ini merupakan main lain dalam pembukaan Queen Gambit deck lain, di mana di sini hitam menolak memakan pion C yang dikorbankan oleh putih. Banyak variasi yang bisa dimainkan oleh putih di posisi seperti ini. Misal dengan kuda C3, pion G3 atau gajah ke G5. Namun di sini Gukes memilih makan pion di D5 dan dimakan balik dengan pion. Lanjut kuda C3 dan hitam mainkan pion C6. Setelah itu putih atau Gukes menjalankan langkah menarik yaitu menteri ke C2. Langkah ini mungkin tidak umum dimainkan, tapi mungkin inilah salah satu persiapan dari Gukes untuk menghadapi Ding Liren di pertandingan kali ini. Selanjutnya hitam menjawab dengan pion G6, mempersiapkan gajahnya ke F5, lalu di sini putih mainkan langkah yang agak jarang dipakai yaitu H3. Lagi-lagi bukan langkah yang umum dimainkan dan hanya pernah digunakan oleh beberapa pemain saja, seperti Kramnik. Di level kejuaraan dunia, para pemain tidak hanya dituntut untuk memainkan langkah yang akurat saja, melainkan juga terdapat langkah-langkah spesial yang tidak akan mudah diprediksi oleh lawan. Dilanjutkan hitam memainkan gajah ke F5 mengancam menteri, dan menteri naik ke B3, balik mengancam pion B7. Lalu hitam ajak pertukaran menteri dengan menteri ke B6. Putih mengabaikannya dan langsung menyerang dengan pion G4. Hitam lalu makan menteri di B3, dimakan balik dengan pion. Membuat pion bertumpuk sekaligus membuka lajur benteng. Dan kemudian hitam tidak memundurkan gajahnya melainkan gajah dilangkahkan ke C2. Putih lanjutkan pengembangan perwira dengan gajah F4 dan membiarkan pion tanpa penjagaan. Namun di sini apabila hitam makan pion di B3, maka putih dapat lanjutkan dengan kuda D2 mengancam gajah. Gajah harus ke C4. Sebab apabila hitam pilih gajah C2 akan ada benteng ke C1, lalu gajah mundur ke E4 dan kemudian pion ke F3 dan gajah terjebak. Tentunya hitam di sini mengetahui hal tersebut dan memilih jalankan pion H5. Putih tidak melakukan pertukaran pion dan memilih benteng ke G1. Hitam kemudian makan pion dan dimakan balik oleh putih. Ding Liren berpikir cukup lama sebelum akhirnya mainkan kuda B ke E7. Permainan dilanjutkan dengan putih kuda D2 dan hitam merespon dengan langkah terbaik benteng ke G8. Di sini terlihat bahwa benteng C1 akan menjebak gajah. Tapi jika hal tersebut terjadi, balasan dari hitam adalah dengan pion G5, memberi ancaman balik pada gajah gelap putih sekaligus jalan kabur untuk gajahnya. Itulah sebabnya langkah benteng ke G8 merupakan respon terbaik di posisi ini. Tapi ide ini juga dilihat oleh putih sehingga di sini dimainkan pion G5. Tidak membiarkan hitam memberi jalan untuk gajahnya. Namun ini adalah langkah yang kurang akurat sebab gajah hitam sudah punya petak F5 untuk menyelamatkan diri. Lalu hitam jalankan kuda ke H5, mengancam gajah. Kemudian gajah ke H2 dan benteng ke H8. Lanjut putih pion F3, dan hitam kuda G7 lalu gajah G3. Ding Liren pada posisi ini jalankan benteng ke H5, dan disinilah masalahnya dimulai. Langkah terbaik untuk hitam seharusnya adalah langsung menyelamatkan gajahnya ke F5. Namun dengan melangkahkan benteng ke H5, putih atau Gukes di sini dapat jalankan pion ke E4. Mengunci jalan untuk gajah hitam. Selanjutnya pion makan pion dilanjutkan dengan kuda manuver ke E6. Dengan ide untuk makan pion D4 dan lindungi gajah. Dan langsung saja putih mainkan benteng C1 dan kemudian kuda kali D4. Putih lalu jalankan gajah ke F2 mencoba mengusir kuda dan makan gajah dengan benteng. Hitam melindungi kuda dengan gajah ke G7. Sayangnya, hitam tidak melihat langkah kuda E2. Dengan ide apabila kuda makan kuda, maka gajah akan makan kuda dan ada tempo mengancam benteng sekaligus gajah di C2 masih terancam. Dan jika gajah makan pion B3, putih bisa makan kuda dengan kuda sehingga putih akan memiliki posisi unggul. Oleh karena itu di sini hitam mainkan kuda makan pion. Dilanjutkan benteng kali gajah, kuda kali kuda, dan dimakan balik dengan raja. Selanjutnya hitam jalan kuda E5 dan kuda ke D4. Melindungi ancaman garpu kuda ke F3 skak.
Itu sebabnya langkah raja makan kuda sebelumnya dipilih karena apabila benteng yang makan kuda, akan cukup merepotkan posisi putih. Dilanjut benteng D8 dan raja ke E2. Kemudian benteng H2, putih gajah G2 dan hitam mainkan A6. Lalu putih B3 dan hitam benteng D7. Putih benteng mundur ke C1 dan hitam raja ke E7, putih benteng C ke D1 dan hitam atau dingliren mainkan E8. Di posisi ini Ding tentunya sudah sangat kesulitan menemukan ide serangan, sehingga hanya bisa memainkan langkah tunggu. Putih lalu mainkan gajah G3, dan hitam benteng ke H5. Dilanjut kuda F3 lalu kuda makan F3, dimakan balik dengan raja, dan hitam menjalankan gajah D4. Kemudian benteng H1 mencoba menyederhanakan posisi, dan hitam menghindar dengan benteng kali G5. Kemudian putih gajah H3 ancam benteng dan hitam F5. Kemudian putih jalan gajah F4, dan setelah hitam benteng ke H5, permainan berakhir dengan kemenangan Gukes. Di sini apabila dilanjutkan, putih bisa mainkan gajah kali F4. Apabila hitam makan benteng di H1, maka gajah akan makan benteng D7 dengan tempo skak dan mendapatkan benteng lagi di H1. Nah, itulah tadi pertarungan babak ketiga dari perebutan gelar juara dunia antara Ding Liren melawan Gukes. Demikian pembahasan kali ini. Berikan tanggapanmu tentang pertandingan ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dukung channel ini dengan like, share dan subscribe. Saksikan terus video-video menarik lainnya di channel ini.